wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Conto, Kecamatan Pulukerto, Kabupaten Wonogiri. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya nanti kita bisa memahami materi yang Pak Aris berikan dan kalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Terus selanjutnya, supaya rasa cinta kita terhadap tanah air semakin tinggi dan semakin kuat. Nah, maka dari itu, Pak Aris ingin mengajak kalian untuk bernyanyi satu lagu nasional yang saat ini dan sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama. Ya, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak-anak, silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. 4 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Anak-anak silakan kembali duduk. Anak-anak, yang selanjutnya Pak Aris ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk, nggih? Alhamdulillah semua masuk. Anak-anak, pernahkah kalian di rumah itu membagi sesuatu barang kepada teman kalian? Pernah. Apa yang pernah kalian bagi kepada teman kalian? Jajan. Selain jajan? Pernah berbagi jajan dan uang juga? Sangat baik. Mungkin kepada teman yang ketinggalan sakunya, nah itu kita lebih baik berbagi makanan, entah kita itu nanti berbagi uang, ya. Nah, anak-anak, ada sebuah pertanyaan seperti ini. Sudah hafalkah kalian tentang perkalian? Sudah. Semua hafal perkalian yang berada di sini? Lalu, apa toh hubungan antara perkalian dan pembagian itu? Perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Kalian merupakan dari kebalikan dari pembagian. Bagus sekali. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pembagian prerogatif? Ada yang tahu? Apa? Pembagian secara bersusun. Bagus sekali. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan itu tadi? Pembagian adalah pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian.
Ini kebalikannya dari perkalian. Betul sekali apa yang sudah kalian jawab tadi. Jadi kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Pembagian bersusun atau porogape tadi merupakan operasi pembagian yang menggunakan garis bantu yang mengapit pembagian dan bilangan yang dibagi. Itu ada pengapitnya. Ya, ada pengapitnya yang dimaksud dengan pembagian dengan cara bersusun tadi. Kemudian pembagian bersusun tanpa sisa yang akan kita pelajari nanti merupakan pembagian dengan porogapit yang tidak ada sisanya atau bilangan yang kita nanti bagi itu habis. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kalian nanti diharapkan mampu menganalisis konsep pembagian bersusun tanpa sisa dengan benar. Jadi kalian harus tahu ya, konsep pembagian itu bagaimana. Makanya tadi Pak bertanya dulu, perkalian hafal belum? Jadi karena nanti konsepnya kita itu harus hafal perkalian terlebih dahulu. Alhamdulillah di kelas ini semuanya sudah hafal perkalian. Yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu menguraikan operasi pembagian bersusun tanpa sisa dengan benar. Jadi nanti kalian mampu menguraikan. Oh, mana yang harus dibagi terlebih dahulu. Kemudian ke belakangnya bagaimana? Itu harus kalian uraikan. Dan yang ketiga, nanti kalian mampu mendemonstrasikan pembagian bersusun tanpa sisa dengan tepat. Jadi nanti ada demonstrasi, ada presentasinya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Kondisi tubuh sudah siap semua toh? Sudah. Terima kasih, kondisi tubuhnya sudah siap. Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, Pak Guru mempunyai sebuah permasalahan di sini yang nantinya harus kalian selesaikan. Nah, kita coba baca bersama-sama. Di situ ada 4 anak pergi ke kebun mangga. Ada berapa anak yang pergi ke kebun mangga? 4. Mereka membeli mangga sejumlah 60. Yang dibeli jumlahnya 60. Tetapi ingat, di sini ada kata-kata tetapi. Ya. Mangga tersebut ada yang busuk. Jadi mangga tadi ternyata ada yang busuk. Yang busuk di sini ada 4. Nah, ada 4 anak pergi ke kebun mangga. Mereka membeli 60 buah mangga, tetapi ternyata saat diperiksa ada 4 mangga yang busuk. Pertanyaannya, berapa buah mangga yang enak? Berapa buah mangga yang enak dimakan untuk setiap anak dalam jumlah yang sama? Ingat di sini yang enak, kata kuncinya enak dimakan dan untuk setiap anak dalam jumlah yang sama. Jadi semua anak itu harus mendapatkan mangga dengan jumlah yang sama, tidak boleh berbeda-beda. Jadi dari 60 tadi ada yang busuk 4 dan harus dibagi kepada keempat orang anak. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Apa ada yang tahu bagaimana? Kita lihat bukan. 60 buah mangga dikurangi 4 buah mangga busuk, hasilnya atau sisa dari mangga yang enak itu adalah 56 buah mangga. Nah, 56 inilah yang nantinya akan kita bagi kepada 4 anak yang pergi ke kebun mangga tadi. Selanjutnya, bagaimana cara membagi? Kita buat dengan porogapit. Nah, ini porogapit itu ada garis pembatasnya. Lihat anak-anak, di sini ada garis untuk pembatasnya. Nah, yang harus tunjukkan dengan warna merah ini ya. Itu garis pembatas. Nah, antara buah yang mau dibagi tadi dengan anak yang harus memperoleh buah mangga. Jumlah anaknya tadi ada
4. 2-nya tadi ada 56. Langkah yang kedua, bagi 5 dengan 4. Jadi kita mengambil angka 5 dulu ini. Sini nilai tempatnya adalah puluhan. Ini kita gunakan untuk dibagi pertama kali. Nah, bilangan 5 tidak dapat dibagi 4, maka kita pilih bilangan terdekat sebelum 5 yang bisa dibagi 4, yaitu bilangan 4. Bilangan 4 menghasilkan bilangan 1. Bilangan 1 ini akan kita tulis di atas. Jadi ini hasil dari bagi 5 dan 4, ini hasilnya 1. Langkah yang ketiga, kalikan 1 dengan 4. Yang nantinya akan menghasilkan 4. Jadi ini tadi kita balik lagi. Kalau ini awal kita bagi 5 dibagi 4 hasilnya 1. Sekarang supaya kita lebih jelas apakah betul, kita kembalikan lagi. Yang penting awal tadi Pak sudah menjelaskan, yang penting kalian hafal tentang perkalian. Sekali lagi kalian harus hafal tentang perkalian. Ini kita balik 1 kalikan 4. Berapa Pak? 1 dikalikan 4 itu berapa? 4. Hasilnya kita tulis di sini anak-anak. Nah, setelah itu kita kasih garis bilangan, kemudian kita kasih tanda pengurangan. Nah, di sini 5 dikurangi 4 itu hasilnya 1. Kalau 1 kita bagi 4 tidak bisa, maka dari itu kita turunkan angka 6 ini turun. Nah, ini ada panah turun. Oke. Nah, turunkan angka 6 sehingga menjadi angka 16. Angka yang keempat, bagi 16 dengan 4. Bilangan 16 dibagi 4 menghasilkan bilangan 4. Tuliskan angka 4 setelah angka 1. Jadi dari ini tadi ada 16 dibagi 4. Maaf, paham ya? 16 itu dibagi angka 4 ini. Itu akan menghasilkan yang ini. Saat kita kalikan lagi, angka 4 ini kita kembalikan lagi. Angka 4 kita kalikan 4, itu nanti hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya ada 16. Kemudian dari 16 ini dikurangi 16 itu menghasilkan angka 0. Kalau sudah sampai di angka 0, ini bukan kosong ya, 0. Dibiasakan kalau seperti ini 0, bukan kosong. Nah, kalau sudah sampai 0, berarti ini sudah hasil dari pembagian 56 dibagi 4. Begitulah cara membagi. Kalau kalian merasa belum jelas atau belum paham, nah nanti Pak Guru akan membimbing kalian dengan cara sebuah permainan, ya. Nah, untuk itu ini hasil dari pembagian tadi. Nah, setiap anak mendapatkan 14 buah mangga yang enak dimakan. Anak-anak, selanjutnya mari kita bentuk sebuah kelompok. Nah, karena ini duduknya sudah sebelah kanan Pak Aris 4, sebelah kiri Pak Aris sudah 4. Nah, ini enak. Nanti Pak Aris tinggal menentukan saja. Nah, yang di sebelah sini 4 orang anak ini ada Mbak Gendes, ada Mbak Okta, ada Mbak Venda, dan Mas Bama. Ini nanti menjadi satu kelompok. Pak Aris beri nama mangga, karena ini kita belajar tentang mangga yang ada di kebun tadi yang dibeli. Kemudian karena di situ juga sudah ada 4, ada Mbak Salsa, Mas Pian, Mbak Nur, dan Mbak Amran. Ini saya beri nama kelompoknya apa Pak? Sebelum kalian menuju tempat kelompoknya, alangkah baiknya kita melakukan yang namanya ice breaking terlebih dahulu. Tetap semangat ya, semangat. Ini Pak Aris ada tepuk. Nah, Pak Aris contohkan dulu. Tepuk 1. Bukan seperti itu, tetapi seperti ini. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Wah, karena apa? Malam pasti sudah semuanya tidur. Sudah siap? Kita praktek terlebih dahulu. Kita coba terlebih dahulu. Ini percobaan terlebih dahulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Wah, ternyata tidak ada tepuknya. Nah, kalau sudah bisa, Pak Aris nanti jalannya tidak urut. Ya, saya buat dari sore misalnya, dari pagi ya. Itu nanti saya bolak-balik. Siap ya? Harus konsentrasi.
Yuk siap-siap konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Ayo, hati-hati. Sekali lagi kita tepuk siang, tepuk tepuk malam. Ternyata ada yang tidak konsentrasi. Terima kasih ya. Tepuknya ini supaya kalian itu lebih berkonsentrasi terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan siang hari ini. Nah, anak-anak, karena sudah terbentuk kelompok, silakan kalian duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, karena ini sudah terbentuk kelompok magang menduduki tempat yang di sana. Di sana ada 3 tempat duduk ya, bisa dipakai untuk kelompok apa, bisa duduk di tempat yang sana. Di sana juga sudah Pak Aris tantang menjadi 3 tempat duduk yang sama. Silakan menuju ke tempat masing-masing. Tasnya boleh dibawa karena nanti di sini kita akan bekerja. Kita tidak bermain. Anak-anak, nah sekarang Pak Guru mempunyai sebuah lembar kerja. Nah, bagaimana cara kita nanti melakukan atau mengerjakan lembar kerja yang Pak Aris berikan? Nanti simak dan bacalah petunjuknya. Ini untuk kelompok apel. Dan yang ini untuk kelompok mangga. Nah, satu kelompok itu hanya Pak Aris beri 1 karena itu kerjanya kerja kelompok. Sebelum kalian mengerjakan, perhatikan anak-anak, perhatikan. Sebelum kalian mengerjakan, di situ ada perintahnya yang harus kalian baca. Perintahnya di B1. Ya, di B1 itu ada 5 perintah sebelum kalian mengerjakan. Jadi perhatikan betul-betul. Sebelum nanti kalian mengerjakan itu dipenuhi dulu perintahnya. Silakan kalian baca perintah. Harus kamu penuhi. Baca cuma satu kok. Tulis. Boleh. Anak-anak, karena sudah dapat semua LKPD-nya dan sudah dibaca, di situ perintah yang kedua ada simak video. Nah, ini ada video dari Pak Guru yang harus kalian simak supaya kalian lebih memahami ya, apa yang harus kalian kerjakan. Sini ada video tentang pembagian. Mari kita simak dulu videonya supaya nanti bisa mengerjakan pembagiannya. Harus ada tabel kalian, manfaat dari kalian apa perkalian. Sebelumnya kita mulai bagi dari angka 6. Nah, inilah yang kita pakai. Maka kita letakkan angka 1 di tempat hasil. Lalu kita kalikan 1 dengan 5. Hasilnya 5. Lanjut kita hitung. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Anak-anak, di video yang kedua, di situ nanti akan ada alat bantu untuk kalian bisa mengerjakan pembagian dengan porografik. Alat bantu apakah itu? Nah, Pak Guru di sini sudah menyiapkan alat bantu yang bernama colorboard. Ya, papan berwarna. Ya, di sini nanti setiap kelompok akan saya berikan 1 alat bantu. Nah, untuk bisa menggunakannya, nanti Pak Guru akan memberikan video atau tutorial menggunakan colorboard-nya. Nah, saya bagi untuk kelompok mangga 1 dan kelompok apel juga 1. Bagaimana cara penggunaannya?
kita simak dulu videonya. Anak-anak, sebelum kalian menggunakan, perhatikan video penggunaan color code di sini. Nah, ini ada media aldo, sama yang seperti Paris 2. Nah, tapi ada sedikit perbedaan. Untuk bisa langsung ditempelkan. Kalau Paris belum, jadi tinggal kalian tulis. Sini ada angkanya berapa pada soal tersebut. Hasilnya dapatkan di warna biru. Kita cari angka 16 ya. Angka berapa yang mendukung 16? Tapi dua aja. Nah, anak-anak, dari video tadi, ya sekarang kita coba mulai mengerjakan, ya, dari LKPD yang sudah Paris berikan. Di sini ada angka 48 dibagi 4. Anak-anak mohon mengambil 2 kertas dari amplop yang sudah Paris sediakan. Kemudian lepas solatif bolak-baliknya. Kemudian tempelkan di bagian warna oranye. Ya, 2 angka berarti itu kalian lepas dulu solatifnya, kemudian tempelkan, kemudian tuliskan angka 48 di kertas putih tersebut. Nah, tuh di sini yang satu sebelah sini. Terus kemudian tuliskan dulu angka 48. Pakai spidol 4 dan 8 di situ ditulis 48. Oke. Kemudian pembaginya itu apa? Berarti di bagian yang pink itu kalian kasih yang putih lagi. Kemudian ditulis angka 4. Nah, angka 4. Setelah itu kalian perhatikan angka yang depan itu ada angka berapa? 4. Kita bagi dengan angka 4. Pembaginya itu yang di warna pink. Pembaginya yang ada di warna pink, yang dibagi di warna orange. Sekarang 4. Nah, ini perhatikan, ini 4 dibagi 4 ini nanti hasilnya ditaruh di sini. Berarti nanti mempersiapkan kertas ini untuk ditempel di sini. 4 dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4. Nah, berarti ditempelkan di sini. Ditempelkan sini ya. Kemudian ditulis angkanya berapa tadi hasilnya. Nah, di sini ingat tadi berapa? 1. Oke, bagus. Ini jika dikalikan ini hasilnya nanti ditulis di sini. Tuliskan. Nah, ini sudah. Berarti kan kita bagi dari yang depan dulu. Yang berapa? 4 dibagi 4. Mbak punya mangga 4 dibagi 4 anak. Berarti hasilnya 1. 1 ini ditulis 1 dulu. Tuh. Kita lihat perkalian di sini. 1 dikali 4 atau 4 dikali 1 hasilnya 4. Berarti 1 kali 4 hasilnya ditulis di sini. Tempelkan dulu. Tempelkan dulu. Sini. Di sini ya. Hasilnya tadi berapa sini tadi? 4 ditulis. Nah, anak-anak kan tadi sudah mengerjakan semuanya. Nah, sekarang tiba waktunya dari setiap kelompok untuk mempresentasikan bagaimana atau caranya kita menggunakan papan color board itu. Nah, untuk kelompok mangga dan kelompok apel nanti bisa maju ke depan.
Ya, kita mulai dari kelompok mangga terlebih dahulu. Nah, mangga, kelompok mangga, silakan untuk ke depan dan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan kalam board dengan soal yang sudah tertera tadi. Ya, saya ke depan, spidolnya jangan lupa, ya, karena nanti di sini untuk menulis. 196 jika dibagikan menjadi 7 adalah 196 jika dibagikan 7 hasilnya adalah 28 dan ini adalah prosesnya. Kemudian lagi presentasi dari kelompok mangga yang disampaikan oleh beliau Mbak Okta, dan hasilnya sangat bagus sekali dan jawabannya memang betul 28. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok mangga. Kelompok mangga boleh kembali ke belakang. Selanjutnya dari kelompok apel. Ayo dari kelompok apel silakan ke depan. Kelompok mangga sudah ke depan. Nah, sekarang gantian kelompok apel untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok apel. 78 dibagi 6 sama dengan 13. Berikut caranya. Nah, demikian lagi presentasi dari kelompok apel. Beri tepuk tangan dulu sebelum ke belakang ke kelompok apel. Nah, terima kasih kelompok apel. Sekarang bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, di sini Pak Guru ada tugas buat setiap kelompoknya. Nah, Pak Guru akan memberi uang setiap kelompoknya itu 10.000 untuk dibelikan barang, entah makanan atau apapun yang menurut kalian nanti harus bisa dibagi dengan kelompoknya. Jadi nanti perwakilan satu kelompok 2 anak untuk keluar ruangan ini untuk membeli barang senilai 10.000. Setelah kalian mendapat barang tersebut, kalian kembali lagi ke dalam kelas. Bagilah barang yang sudah kalian beli itu ke teman-teman kalian dalam kelompok. Paham? Paham. Nah, sekarang dari kelompok ini saya beli sama 10.000. Terus di sini juga saya beri 10.000. Nah, sekarang silahkan kalian untuk keluar membeli barang yang kalian bisa bagi nanti. Nah, sekarang dari kelompok mangga ataupun dari kelompok apel sudah berbelanja lagi di warung depan. Nah, sekarang saatnya kalian untuk membagi barang. Nah, nanti bagaimana cara pembagiannya kan kalian sudah paham tadi. Pak, adil Pak. Nah, sekarang silakan kalian bagi barang yang sudah kalian beli kepada teman di kelompok kalian masing-masing. Silakan dari kelompok apel dan kelompok mangga silakan dibagi. Nah, dibagi bagaimana caranya? Bagi. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan bagian kalian masing-masing secara adil. Nah, dari kelompok ini juga sudah adil, ataupun di kelompok ini pembagiannya sudah adil. Nah, langkah yang selanjutnya adalah anak-anak di sini bahwasanya dalam pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi saat kita membagi sesuatu ya, kepada beberapa anak itu sama artinya jika nanti kita kembalikan lagi itu kita kalikan saja, tidak usah dihitung semua. Misalnya dari kelompok mangga ini satu anaknya dapat berapa? 3. Berarti 3 ada berapa anak dalam kelompok tersebut? 4. Berarti 3 dikalikan 4 hasilnya 12. Seandainya tadi 12 dibagi kepada 4 anak hasilnya adalah 3. Itulah yang namanya pembagian. Nah, sekarang kalian sudah memahami apa itu pembagian. Nah, tiba saatnya ini akan ada bukan kerja kelompok lagi, ada soal untuk masing-masing anak. Jadi ini nanti dikerjakan secara mandiri. Kalau tadi kita sudah mengerjakan secara kelompok,
kalian juga sudah melakukan pembagian secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, pas jajan gedung dengan kancani. Nah, itu sekarang tiba saatnya kita mengerjakan soal secara mandiri. Nah, ini ada soal, silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Mandiri. Di kelompok ini. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Ya, mandiri berarti tidak boleh mencontek temannya. Beri nama kalian, nomor kalian. Saya tunggu dan saya beri waktu karena itu hanya sedikit soalnya. 5 soal, saya tunggu 10 menit. Ya, 10 menit nanti harus dikumpulkan. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit. Apakah sudah jadi semua? Sudah. Nah, sekarang silakan dikumpulkan ke depan kelas. Nah, sekarang dikumpulkan ke depan kelas untuk Pak Aris beri nilai. Terima kasih. Nah, karena ini sudah terkumpul semua, kalian tunggu dulu. Pak Aris akan memberi nilai dan mengoreksi hasil pekerjaan kalian terlebih dahulu. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahwasanya kalau kita sudah hafal yang namanya perkalian, kita dapat melakukan pembagian dengan cara bersusun itu lebih cepat karena perkalian dan pembagian itu saling berhubungan. Nah, kalau kalian sudah hafal perkalian, tentu saja nanti pembagiannya sudah semakin lancar. Kemudian dari pembelajaran hari ini, yang menurut kalian pembelajaran yang sangat mengasihkan itu yang mana? Menulis. Kalau kelas ini menempel. Presentasi. Ada yang lain lagi? Tidak asik. Kalau jajan itu asik tidak? Asik. Tapi kalau membaginya masih bingung. Membagi barang yang nyata. Oh ya, lain kali kita akan pelajari lebih dalam lagi. Kita di dalam kehidupan sehari-hari kan sudah sering melakukan hal tersebut. Jadi pembagian itu tidak asing lagi di dalam diri kita. Nah, anak-anak, sebelum pulang, Pak Aris karena tadi lihat nilainya sudah 100 semua, Pak Aris berikan soal pengayaan. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Ya, ada soal pengayaan yang harus kalian kerjakan nanti di rumah ya, sebagai tambahan supaya nanti kalian lebih memahami pembagian. Ini soal pengayaan untuk masing-masing anak. Nah, ini untuk kelompok apel karena nilainya juga 100 semua. Ini nanti ada soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru rasa cukup dan kalian sudah paham mengenai pembagian dengan menggunakan porogape. Untuk itu, sebelum pulang kita bisa kembali ke tempat kita masing-masing dan mengemasi barang yang kita bawa. Karena pembelajaran kita hari ini sudah usai, semua sudah paham, kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari